Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pelajaran animasi 2 dimensi. Pertemuan kedua, kalau kita kemarin pertemuan satunya sudah belajar tentang pengenalan dan sejarah animasi. Mungkin kalau yang udah baca PDF sama videonya ditonton, yang udah buat kesimpulan juga pasti sudah membaca ya, udah istilahnya sudah membaca dan melihat lah, mendengarkan. Gak tahu deh kalau yang belum gimana. Terus selanjutnya itu pertemuan kedua adalah pengertian dan jenis-jenis animasi atau pengertian prinsip-prinsip dan perbedaan animasi. Sebenarnya ini masih agak ada 11 halaman, tapi kita untuk hari ini kita bahas 4 halaman ini aja dulu, karena ada 11 halaman sebenarnya ke bawah. Tapi kita bahas 4 aja dulu, 4 halaman ini. Pertama itu pengertian animasi. Mungkin di pertama kita udah dibahas juga nih animasi itu apa gitu kan. Nah, animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima yang berarti jiwa, hidup, semangat. Nah, sedangkan karakter adalah bisa orang, bisa hewan maupun objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sehingga karakter animasi secara dapat diartikan sebagai gambar yang membuat objek seolah-olah menjadi hidup gitu. Disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah, beraturan, bergantian ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna, dan special effect. Nah, ini yang pengertian animasi menurut Ibis Fernandez dalam bukunya Macromedia Flash Animation and Cartooning, A Creative Field. Animasi didefinisikan sebagai animation is the process of recording and playing back a sequence of stills to active the illusion of continuous motion. Yang artinya adalah animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan berdasarkan arti harfiah. Animasi adalah menghidupkan, atau bisa itu kan adalah menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. Bisa itu gambar, bisa itu boneka, bisa itu tanah liat gitu. Jadi kan ada animasi stop motion dan lain-lain. Terus animasi berasal dari kata animation dalam bahasa Inggris, to animate, yang berarti menggerakkan. Jadi animasi dapat diartikan sebagai menggerakkan sesuatu, gambar atau objek yang diam. Nah, kemarin dijelasin juga nih sejarah animasi dimulai dari zaman purba dengan ditemukannya lukisan-lukisan pada dinding goa di Spanyol yang menggambarkan gerak dari binatang-binatang. Nah, sejarah animasi ini pada 4.000 tahun yang lalu, bangsa Mesir juga mencoba menghidupkan suatu peristiwa dengan gambar-gambar yang dibuat berurutan pada dinding. Sejak menyadari bahwa gambar bisa dipakai sebagai alternatif media komunikasi, timbul keinginan menghidupkan lambang-lambang seperti tersebut menjadi cermin ekspresi kebudayaan. Terbukti dengan ditemukannya berbagai artefak pada peradaban Mesir kuno 2000 tahun sebelum Masehi. Salah satunya adalah panel aksi 2 penggulat dalam berbagai poster. Kayaknya kemarin ada di sini nih kayaknya. Di sini kayaknya ada yang pegulat itu ya. Itulah, jadi kan orang jadi tahu nih, oh ini harus, nah ini pegulat ini. Jadi gambar diukir mungkin zaman purba dulu kala itu, ini mungkin diukir pakai palu dan bisa pakai palu dan pahatan gitu ya. Nah ini dilukis sih sama manusia-manusia zaman purba. Itu berarti sudah 2000 tahun sebelum Masehi. Animasi sendiri tidak akan pernah berkembang tanpa ditemukan prinsip dasar karakter mata manusia, yaitu persistency of vision, pola penglihatan yang teratur. Nah, jadi ada lagi nanti setelah kita belajar, oh sejarah animasi itu ini, perbedaan animasi itu ini. Ada lagi penciptanya, yaitu 12 prinsip animasi atau persistency of vision atau pola penglihatan yang teratur. Itu gimana sih manusia yang lihat animasi? Nah, itu penciptanya adalah Paul Roger, Joseph Pletue, dan Pierre Desvigennes. Aduh, susah banget ya. Ini orang
bukan orang ini nih. Nanti itu prinsip-prinsipnya. Ada foto orangnya. Jadi dia panjang. Melalui peralatan optik yang mereka ciptakan, berhasil membuktikan bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan-urutan gambar pada tegangan waktu tertentu sebagai suatu pola. Dalam perkembangan animasi, secara umum bisa didefinisikan sebagai suatu sekuens gambar yang diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Seperti itu. Nah, secara garis besarnya animasi komputer dibagi dua kategori, yaitu pertama adalah computer assisted animation. Animasi pada kategori ini biasanya menunjuk pada sistem animasi dua dimensi, yaitu mengkomparasi proses animasi tradisional yang menggunakan gambar tangan. Jadi dia kalau dia computer assisted animation atau animasi dua dimensi, biasanya sih pasti seringnya dia dicampurin sama animasi tradisional dan animasi komputer. Jadi nggak real semuanya dibuat di komputer. Jadi biasanya kita bikin dulu di sketch dulu di kertas, nanti baru kita di komputernya di komputer yang bisa buat di apa namanya, di vektorin atau dibuat jadi nyatanya di komputer tuh setelah di scan di kertas, nanti pakai alat scanner, baru nanti berubah deh di komputerin, baru nanti diedit lagi. Komputer digunakan untuk pewarnaan, penerapan visual kamera, dan penataan data yang digunakan dalam sebuah animasi. Pewarnaannya biasanya di komputer. Jadi kalau di sketsnya cuma kayak sketsa biasa aja gitu. Terus ada yang lagi yang kedua itu computer generated animation. Pada kategori ini biasanya digunakan untuk animasi 3 dimensi. Nah, biasanya kalau 3 dimensi paling pasti sih pakai komputer. Jadi dia pasti menggunakan komputer, ada software, ada 3D Max, ada Maya, ada AutoCAD, ada Blender, ada Cinema 4D dan lain-lain. Animasi merupakan salah satu bentuk visual bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan materi pelajaran yang sulit disampaikan secara konvensional. Nah, biasanya kita orang lebih tertarik nonton animasi. Jadi orang sekarang kalau belajar tuh tentang animasi belajar misalnya kayak gitu. Orang kayak lebih mau nonton kalau misalnya dia berbentuk animasi. Kayak gini, misalnya kan berbentuk animasi. Orang lebih mau menangkap. Jadi orang lebih tertarik, lebih mau lebih gampang tertangkap. Kan orang lebih seru aja nih kayak animasi. Indonesia merupakan negara dengan terkenal terhadap lingkungan. Ini kan animasi semua. Orang lebih suka lah gitu sekarang. Dengan diintegrasikan ke media lain seperti video, presentasi, atau sebagai bahan ajar sendiri, animasi cocok untuk menjelaskan materi-materi pelajaran yang secara langsung sulit dihadirkan di kelas atau disampaikan dalam bentuk buku, sebagai misal proses bekerja mesin mobil atau proses terjadi tsunami. Nah, benar. Jadi kan orang kalau misalnya baca buku doang kayak gini nih, baca-baca doang kan orang nggak ada gambarannya. Nah, mungkin kalau dijadikan animasi lebih cepat menangkap kayak gitu. Terus pengertian secara multimedianya. Menurut Roach, definisi animasi adalah kombinasi dari komputer dan video. Menurut McCormick, multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Menurut Turban dan kawan-kawan, multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output dari data. Media ini berupa audio, yaitu suara dan musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Menurut Robin, nah ini semuanya menurut lah ya, ini tinggal dibaca aja. Menurut ini multimedia apa? Ini multimedia secara pengertian multimedia dalam definisi ahli-ahli. Nah, prinsip dasar animasi. Pertama adalah jenis-jenis animasi. Jadi animasi itu dalam pembuatan tekniknya ya, itu ada 3 kategorinya. Yaitu animasi stop motion, animasi tradisional, sama animasi komputer. Pertama adalah animasi paling tua atau paling kali ya. Animasi stop motion. Stop motion animation sering pula disebut claymation.
karena dalam perkembangannya jenis-jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Teknik stop motion animasi merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek, boneka, atau yang lainnya yang digerakkan setiap tahap demi tahap. Dalam pengerjaan teknik ini memiliki tingkat kesulitan memerlukan kesabaran yang tinggi. Wallace and Gromit dan Chicken Run, nah, itu karya Nick Park, merupakan salah satu contoh karya stop motion animation. Contoh lainnya, mungkin yang lebih terkenal lagi stop motion itu contohnya adalah si Sound the Ship. Sound the Ship. Sound the Ship pembuatannya itu dia make animasi stop motion. Jadi nih kamu yang tonton ini nih, itu sebenarnya tanah liat atau lilin pembuatannya ini. Jadi itu sebenarnya pembuatannya dari tanah liat, jadi digerakin satu-satu persatu. Animasi Nah ini pergerakannya harus difoto satu persatu. Mana ya? Nih. Tuh. model makers, riggers, dan kameramen untuk mempersiapkan pengambilan gambar dan apa saja yang diperlukan. Jadi kalau mata kedip, difoto. Nah ini kan kameranya nih. Difoto semua itu apa yang harus digerakin itu satu-satu digerakin dulu. Itu animasi stop motion. Dahulu membentuk badan, kemudian Nanti kita belajar lebih jelasnya, nanti kita bahas satu-satu nanti. Ini secara awal-awal dulu aja ya. Animasi tradisional yang kedua. Animasi tradisional adalah teknik animasi yang paling umum dikenal sampai saat ini. Dinamakan tradisional karena teknik animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. Tradisional animasi juga disebut cell animation karena teknik pengerjaan dilakukan pada celluloid transparent yang sekilas mirip sekali dengan transparansi OHP yang sering kita gunakan. Pada pembuatan animasi tradisional, setiap tahap gerakan digambar satu persatu di atas sel. Dengan berkembangnya teknologi komputer, pembuatan animasi tradisional ini telah dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dewasa ini teknik pembuatan animasi tradisional yang disebut dengan menggunakan komputer lebih dikenal dengan istilah animasi dua dimensi. Nah, kalau animasi tradisional ini mungkin sudah yang ini yang kita pakai ini nih, si animasi tradisional ini tuh dari tangan sketch tangan, masih menggunakan bukan menggunakan komputer lah ya, tapi sudah semakin kesini makin beralih animasi tradisionalnya pasti menggunakan komputer juga, entah itu untuk pewarnaan dan lain-lain. Terputus koneksinya. membungkus tubuh mereka dengan wool putih. Gitu. Terus ada lagi yang ketiga itu animasi komputer, biasanya dia 3 dimensi. Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer, dari pembuatan karakter, mengatur gerakan pemain, dan kamera. Pemberian suara serta special effectnya semua dikerjakan dengan komputer. Jadi ini 3 dimensi sih biasanya sering pasti menggunakan komputer semua. Jadi dia pasti menggunakan komputer semua nih si 3 dimensi ini. Jangan misalnya pengembangan, nah ini pelajaran Farida ini pasti menggunakan komputer semua. Nah, di komputer, hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Sebagai contoh, perjalanan wahana ruang angkasa ke suatu planet dapat digambarkan secara jelas. Atau proses terjadinya tsunami. Perkembangan teknologi komputer saat ini memungkinkan orang dengan mudah membuat animasi. Animasi yang dihasilkan tergantung keahlian yang dimiliki dan software yang digunakan. Nah, yang kok bisa itu biasanya sering digunakan animasi 3 dimensi ini. Terus, nah software yang mungkin kita udah bahas ya kemarin ya, software sedikit. Nah, saat ini terdapat banyak software yang animasi yang beredar di pasaran. Ada buat dua dimensi dan 3 dimensi. Nah, kalau 2 dimensinya itu software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional atau flat animation. Umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, beberapa dapat mengimpor suara. Itu ada apa sih contohnya? Ada Macromedia Flash, ada Adobe Flash, ada Macromedia Direction, Toon Boom Studio, Corel Draw, dan ini ya Adobe After Effects pun sebenarnya bisa juga.
After Effects ini bisa 3 dimensi, bisa 2 dimensi. Nah, software animasi 3 dimensi. 3 dimensi adalah fasilitas yang kemampuannya lebih canggih daripada 2 dimensi pastinya. Fasilitasnya diantara lain membuat objek 3 dimensi, mengatur gerak kamera, memperya efek, import video, suara, serta masih banyak lagi. Untuk animasinya mempunyai khusus 3 dimensi itu animasi figur manusia, animasi landscape, animasi title, dan lain-lain. Apa sih contohnya? Ada 3 dimensi Studio Max, ada Maya, ada mungkin kalian nanti makainya sama Kak Karidam Cinema 4D kalau memang didatang langsung ya. Nah, ada ini sebenarnya ada yang berbayar, ada yang gratis. Biasa kan ada namanya software yang berbayar sama yang gratis. Nah, kalau si Blender ini gratis. Ada juga Dash 3D itu juga gratis. Open source ya, kalau disebutnya open source. Nah, kalau yang lain-lainnya mungkin berbayar tapi bisa di crack. Kayak gitu untuk pengertian animasi dan jenis-jenisnya. Kalau prinsip-prinsipnya mungkin minggu depan lah ya kita baru belajar prinsip-prinsipnya. Oke, seperti itu aja penjelasan untuk pengertian dan perbedaan animasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.